ya. Jadi sesekali di internet sebagainya. Jadi Umi untuk standar seorang Al-Mahdi. Apa maksudnya? Ini sama dengan para utusan Allah. Utusan Allah itu kan tidak baca kitab, tapi murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga dengan Mujadid. Mujadid itu kami sudah yakin ini petunjuk dari Allah langsung. Karena kalau bukan, maka dia akan terseret dengan berbagai aliran yang ada sekarang. Jadi harus yang keluar adalah mubasyirat, supaya murni dari Allah untuk pelurusannya. Saya kira itu. Ya. Berarti kalau saya tidak salah menyimpulkan, Ya. Kang Diki ini tidak ada di belakang, tidak ada seorang ulama atau guru pun di belakang Kang Saya Diki, gitu. tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan cenderung saya berlawanan. Cenderung ada di seberang. Karena begini. Pertama, ulama jarang sekali membahas tentang mubasyirat. Saya belum pernah di majelis taklim mendengar ada kajian-kajian tentang mubasyirat, mimpi baik dari Allah. Hanya beberapa di YouTube. Itu pun baru-baru ini. Gus Baha baru muncul, setahun yang 2 tahun yang lalu. Kemudian Habib Nopel juga baru tentang mimpi. Kemudian Ustaz Basalamah juga baru-baru. Jadi belum lama sebetulnya tentang mimpi ini. Nah, tetapi tentu itu dalam pikiran mereka adalah orang yang menerima mimpi itu pasti ulama, orang yang dianggap alim. Tetapi jujur saja di situ ada sebuah pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa mimpi yang paling lebih mendekati kebenaran, yang bisa lebih dipercaya adalah orang yang paling jujur. Itulah yang sebenar-benarnya patokan. Bukan orang yang paling soleh yang akan menerima mubasyirat atau mimpi yang benar, tapi orang yang paling jujur perkataannya. Jadi standar mimpi itu bukan orang alim, tapi orang yang jujur perkataannya. Itu guidance bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang saya ketemu langsung dan ternyata betul Muhammad Qasim kejujurannya sangat ekstrim. Saya juga kaget dengan berbagi kejujurannya. Iya, berarti keyakinan Kang Diki ini tidak bersanad ya? Tidak. Ya. Tidak. Dalam konteks guru ya. Ya. Bahkan sanad saya lebih dekat daripada para ulama. Sanad saya Al-Mahdi dan Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Ya. Rasulullah mengajarkan kepada Al-Mahdi mubasyirat. Silahkan. Sampai hari ini saya nyuratin banyak pihak. Silahkan saya diundang. Bahkan saya berani kepada semua pihak kan. Saya yakin diuji mimpi Muhammad Qasim insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, justru mohon maaf nih, kalau kita bicara sanad, saya lebih dekat kepada Nabi Muhammad sanadnya. Al-Mahdi langsung saya kan. Ayo, ulama itu bisa 60-30. Berarti siap tabayun ya dengan ulama-ulama yang tidak sangat. setuju. Justru bukan siap, malah saya aktif. Nah, nanti buku kami akan kami kirim ke MUI kemana-mana dan semuanya gratis. Nggak takut dibilang aliran sesat? Tidak. Saya agak senang kalau dianggap kontroversi supaya viral. Viral itu bukan berarti konotasi jelek, tapi viral itu jadi orang tahu. Makanya begini, ketika orang, sampaikan saja tidak apa-apa, ketika orang LPPI mengatakan oke, mana buku out of the box? Satu. Yang kedua, LPPI pengen di MUI katanya diskusinya dan sebagainya. Sudah nggak apa-apa. Nah, nanti kami kirimlah bukunya. Jadi kami tidak ada masalah, malah senang. Kalau misalkan gara-gara saya nyuratin kepada presiden dan semuanya saya dipenjara, saya senang-senang saja karena jadi viral kan. Jadi orang tahu tentang Muhammad Qasim. Karena yang paling penting itu adalah, saya ini kan mantan konsultan pemenangan. Bagaimana caranya
calon kita ini dikenal dulu, popularitas dulu. Dan saya pendekatan kampanye. Jadi bagaimana mau mencintai kalau tidak dikenal? Baik, Mas mencintai saya, pasti rumusnya karena kenal. Mustahil tiba-tiba mencintai Kang Diki. Siapa Kang Diki? Nggak tahu, kan mustahil. Jadi harusnya popularitas dulu, baru elektabilitas. Makanya itulah rumus-rumus dari campaign. Mas, rekan-rekan sekalian, ada yang unik. Saya ini kan bukan pendidikannya ilmu politik, bahkan konsultan politik yang sering tampil di TV kan dokter-dokter lulusan Amerika, khusus di bidang politik. Saya tidak. Saya juga merenung sekarang. Kenapa kok harus jalan hidup saya harus jadi konsultan politik dalam pemenangan? Dan kenapa dari mulai saya wali kota dulu, calon wali kota dari Partai GAM di Aceh, itu pertama kali kontrak saya. Kemudian jadi bupati, gubernur saya menangkan, terakhir presiden Indonesia. Dan sekarang nasib saya untuk memenangkan presiden dunia. Ini apakah ada hubungan Allah mendidik saya untuk menjadi konsultan gitu? Nah sekarang saya fight, bertempur opini dengan kepercayaan para ulama tentang sosok Al-Mahdi. Maka saya siap untuk fight dalam campaign Al-Mahdi. Nah, apakah ini ada hubungan itu semua? Saya dididik untuk itu. Padahal saya bukan ahli bidang politik. Tapi alhamdulillah sampai ikut pilpres gitu, dan 2 kali berturut-turut. Gimana? Di persona. Ya. Andiki mazhabnya apa? Saya tidak bermazhab. Saya juga banyak dipertanyakan orang lain. Karena itu apa sih gitu? Saya bilang saya nggak tahu. Saya Muslim saja. Bagi saya tidak ada mazhab, dan ini cocok dengan prinsip Al-Mahdi, bahwa Al-Mahdi tidak akan bermazhab, akan dilebur. Dalam mimpi Muhammad Qasim itu dilebur semua nanti. Ada mimpinya. Nanti Lebaran akan di hari yang sama. Semua di hari yang sama. Bahkan banyak isyarat bahwa tidak ada lagi mazhab dalam mimpinya Muhammad Qasim. Jadi alasannya saya sudah didik. Kenapa tidak bermazhab? Kenapa? Alasannya kenapa tidak bermazhab? Karena bagi saya mendengarkan semua ustadz. Saya banyak mendengarkan Ustadz Basalam. Saya juga banyak mendengarkan Gus Baha. Saya juga mendengarkan ustadz-ustadz dari Syiah. Saya mendengarkan semua. Karena kebenaran itu dari sumbernya dari mana saja. Bahkan keyakinan kepada Muhammad Qasim salah satunya adalah dikunci lagi, ditambah keyakinan. Ibaratnya kalau di garis bawah itu makin tebal. Ternyata banyak buku Syiah yang menyampaikan tentang sosok Al-Mahdi, persis itu dirinya Muhammad Qasim. Kalau Kang Diki mempercayai buku Syiah berarti bermazhab Syiah juga dong. Oh tidak, hanya tambahan ilmu saja. Semakin mempertebal tadi bahwa saya Sunni, saya ahli sunnah wal jamaah, sudah jelas. Tapi jangan lupa, saya dari dulu sebelum ketemu Muhammad Qasim, ketika saya masih di Arimatea, ketika diundang pada perayaan Syiah, saya datang. Berbeda dengan prinsip teman-teman lain. Wah, jangan itu, jangan. Saya bilang enggak, saya mau hadir. Ingin tahu surah apa? Asyura. Yang itu. Saya hadir. Nggak apa-apa, kenalan. Saya dijamu. Saya kan dulu sekjen Arimatea kan. Mereka juga suka nonton VCD saya. Jadi mereka ngundang saya. Tidak ada apa-apa hadir. Kenapa harus bermusuhan itu? Jadi saya terima. Makanya di sini di Majelis Gajah kami terima semua, silakan aja. Bahkan non Muslim pun banyak yang gabung, ada beberapa yang gabung di grup non Muslim. Kenapa demikian? Karena mimpi Muhammad Qasim mengatakan ketika Pakistan sudah mengasingkan diri dari pergaulan dunia, mengasingkan diri ya, untuk membangun percontohan Islam, banyak Kristiani yang juga gabung. Jadi bagi saya mazhab itu tidak ada. Saya menerima 4 mazhab itu.
Ya, berarti udah final ya, Kang Diki ini menganggap bahwa Muhammad Qasim Final. ada Al-Mahdi gitu ya. Final, selesai. Udah final. Dan saya siap diundang oleh pihak manapun. Dan saya tidak akan mengatakan saya ahli agama, tidak. Yang saya tahu, begitu saja. Ya. Prinsip agamanya hampir sama dengan Zaitun ya. Oh, bukan, beda, sangat jauh. Tidak bermazhab juga. Tapi tidak bermazhab, Ya. Al-Zaitun menurut saya melampaui batas. Kalau saya tidak bermazhab dari 4 mazhab ini, ya semua saya terima. Bukan mazhab Soekarno saya. Atau membuat mazhab sendiri. Enggak, artinya gini, tidak bermazhab itu saya nerima semua mazhab. Iya, Ya, Imam sekarang Syafi'i saya terima, yang lain saya terima gitu. yang ada di perasaan Kang Diki seperti apa sih sebenarnya dengan yang Kang Diki jalankan ini? Apakah ada tersirat sesuatu ambisi tertentu atau bagaimana atau? Oh, saya ambisinya kuat untuk masyarakat tahu bahwa ini sudah masuk fase akhir zaman, bahwa Muhammad Qasim itu Al-Mahdi. Saya ambisinya kuat, di situ ambisinya. Apa yang Kang Diki harapkan dari hal itu? Saya sederhana aja. Saya pertanyaan Muhammad Qasim juga kepada saya, bro, kamu tuh apa sih maunya kok sampai habis-habisan berjuang gitu ya? Saya bilang, saya pengen mati dalam keadaan syahid itu aja. Saya pengen ikut Ghazwa dan saya mati di situ. Itu aja. Kenapa demikian? Saya ingin membantu orang tua. Kalau saya mati syahid, maka saya punya kesempatan memberi syafaat kepada 70 orang. Dan saya paham keluarga saya seperti apa agamanya, ya lingkungan. Jadi saya pengen itu aja. Udah sederhana itu. Jadi tidak ingin pengen apa-apa. Pilihan syahidnya berat ya. Pilihan Kan syahidnya berat. harapan. Kita boleh harapan, kita boleh Kan berdoa. banyak yang dan lebih berusaha. mudah lagi kan. Kenapa pilih yang berat begitu? Begitu. Karena surga itu mahal. Surga itu mahal. Dan itu menjadi satu prinsip bagi saya. Alhamdulillah, saya lebih bahagia daripada zaman dahulu. Ketika saya menjadi punya lembaga pemenangan, saya banyak uang, saya banyak jalan-jalan dengan keluarga ke sana sini. Tapi itu ternyata semu bahagianya, hanya sesaat. Tapi sekarang alhamdulillah bahagianya sangat mendalam. Jadi walaupun saya tidak punya uang, tapi sepertinya saya justru menikmati ini. Istri berapa sekarang Kang? Saya alhamdulillah yang tersisa itu ada 2. Tersisa ada Kita 2. gali semua ini, Iya, nggak apa-apa. personalnya kita Silakan. gali. Gitu. Ya. Dulu saya pernah punya istri 4. Nanyanya udah belum? Kemudian Mau disela-sela Yang aja. menemukan pertama kali atau ini Ya. Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi itu siapa? Mas Arif dari Brunei itu yang pertama kali percaya, dan itu ada dalam mimpi Muhammad Qasim bahwa Arif Brunei salah satunya akan membayat. Walaupun Muhammad Qasim tidak mengatakan itu bayat prosesnya, dia bilang saya akan haji. Ternyata itu haji besar, kemudian di situ banyak yang ikut, ada ratusan orang ikut ke Madinah, kemudian juga ikut ke Mekah. Kemudian di dalam ratusan orang itu hanya Mas Arif Brunei yang Allah perlihatkan wajahnya. Dia kenal itu semua tapi tidak diperlihatkan wajahnya. Itu Arif Brunei. Bertemunya di mana? Dengan Arif Brunei di sosial media. Sosial media. Sosial media. Jadi memang ketemunya sama dengan Kang Diki, maksudnya interaksi dengan Muhammad Qasim. Iya, sosial media ya. Sosial media. Tuh. Tapi dia mimpi. Nah, Orang lain ada dalam bentuk mimpi. Yang Arif ini mimpi atau gimana? Bukan. Dia memang membaca saja. Oh, Membaca. ya maksudnya bukan dari mimpi sosial ya. media juga kan. Dari kalau Kang Diki yang tadi dari YouTube kan begitu. Intinya itu kan sosial media kan. Iya betul. Nah terus apakah itu Muhammad Qasim memperkenalkan diri apa bagaimana melalui Jadi beliau begini. proses? Beliau mimpi dari usia 5 tahun. Kemudian mimpi isyarat-isyarat contohnya beliau naik tangga ke langit menuju Allah mimpinya. Kemudian kedatangan malaikat. Kemudian macam-macam lah mimpinya. Lihat surga dan sebagainya.
Nah, ketika usia 17 tahun baru Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala hadir dalam mimpinya. 17 tahun. Terus sampai tahun 2014 baru diminta disebarkan mimpi itu. Jadi beliau menulis saja yang berjudul Allah dan Rasulullah dalam mimpiku. Temanya itu, ya, terserah. Jadi itu yang disebarkan dan mulai di Facebook muncul dan sebagainya. Kurang lebih demikian Allah. Karena Allah yang memerintahkan, sebarkan mimpimu. Apa tujuannya? Allah mengatakan, Qasim, sebarkan mimpimu agar manusia tahu siapa dirimu. Tahu siapa dirimu. Jelas. Artinya yang dalam tanda kutip yang karena kan belum dibaiatkan. Ya, belum. Makanya disebut yang mentakwilkan atau yang mentahbiskan Muhammad Qasim itu sebagai calon Al-Mahdi gitu ya. Al-Mahdi itu tadi seperti ya para pentakwil segala seperti itu. Apa bagaimana? Baik, saya bertemu dengan para ahli takwil ini justru setelah saya bicara Al-Mahdi. Jadi insya Allah mudah-mudahan benar ya. Sepengetahuan teman-teman, memang baru saya pertama kali yang bicara dialah Al-Mahdi. Karena sejak awal sudah tidak boleh sama Muhammad Qasim. Jadi karena ada di dalam grup, nggak boleh itu, jangan bicara saya bukan Al-Mahdi kan. Tapi saya yakin dan saya yang pertama kali bicara di sosial media adalah Al-Mahdi. Berarti yang mengklaim atau menjustifikasi Muhammad Qasim ini Ahmadi pertama kali saya, tapi sekarang semua pada ikutan, berani. Artinya Kang Diki mentakwilkan mimpi-mimpi itu, gitu ya? Karena ada mimpinya yang tidak perlu ditakwilkan. Contoh, Qasim, kemunculanmu adalah satu dari tanda besar 4 kiamat. Nah, saya baca buku tentang siapa saja tanda 4 besar itu. Ternyata ada buku ulama yang mengatakan salah satunya Al-Mahdi. Masya Allah, seperti itu. Kira-kira begitulah. Jadi hampir setengahnya mimpi Qasim tidak perlu ditakwilkan. Jadi bukan hasil pentakwilan ya? Bukan. Nah, bahwa kemudian Kang Diki percaya Muhammad Qasim itu sebagai Al-Mahdi itu bukan dari takwil. Bukan. Setelah itu muncullah ahli takwil, tiba-tiba chat saya, Kang Diki, perkenalkan selama. Oh, ini nomor Malaysia ya, bla saya ingin ngirim sesuatu. Monggo silahkan kirim. Isinya takwil. Masya Allah, saya semakin yakin lagi. Jadi perkuat dengan ahli takwil. Muncul lagi ahli takwil yang lain. Muncul udah ustazah juga ahli takwil. Sama semuanya menyatakan ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menambah keyakinan saya. Yang dari luar yakin ya, Indonesia belum ya? Justru Indonesia paling banyak yang percaya Muhammad Qasim. Jadi gini, Indonesia lah yang paling banyak percaya Muhammad Qasim. Ranking kedua adalah Malaysia. Ranking ketiga sepertinya Bangladesh. Tapi sekarang sudah mulai dikalahkan Pakistan sendiri, sudah mulai banyak yang percaya. Berapa negara kira-kira yang sekarang yang sudah? Kalau saya lihat, perhatikan ada sekitar 20-30 negara. Tapi masih cuma 2 orang. Dari Afrika 2 orang, 1 orang, dari Amerika sekian orang. Kelihatannya begitu. Tujuannya Pak, Kang, kalau Majelis Gaza ini ya, sekilas tadi saya baca, ya kan, apakah ini tidak takut dibilang teroris atau sebuah perkumpulan yang memang tersembunyi, ya, daripada, nah terus kan tadi juga Kang Diki bilang tidak percaya, maksudnya menerima mazhab tetapi tidak bermazhab. Semua saya terima. Ya, diterima tetapi tidak bermazhab. Apakah tidak takut ada pembicaraan seperti itu? Ya, justru saya bukan takut, malah saya nyamperin. Pertama kali Gajah berdiri, saya sudah ketemu dengan salah satu direktur BIN. Saya kebetulan punya teman yang dulu Kabinda Sumatera Selatan ya, Palembang itu. Ketika saya berhadapan dengan NII KW9, saya salah satu musuhnya NII KW9 sudah lama, karena banyak hal yang saya ungkap. Kemudian banyak pengikut mereka saya culikin. Culikinnya adalah begini,
orang tua pada minta kepada saya untuk menolonglah anak-anaknya yang masuk aliran mereka, masuk Gavatar, masuk Mila Ibrahim dan sebagainya. Lari dari rumah, kuliahnya berhenti. Akhirnya orang tua ngadu kepada saya. Kebetulan saya memang dulu suka diundang untuk training intelijen Muslim, karena saya punya pengalaman tadi menangkap beberapa jaringan CIA. Maka mulai nama saya dikenal, kemudian banyak yang minta ya semacam diskusi. Akhirnya saya bikin materi itu. Akhirnya ibu-ibu mendengarkan bahwa wah, tolong, saya kan dulu dipanggil Ustaz ya, Ustaz tolonglah bantuin anak saya begini. Oke, saya bilang tolong minta surat kuasa dari Bapak untuk mengambil paksa anaknya. Alhamdulillah bikin surat kuasa, diketahui oleh ya pimpinan di satu wilayahnya lah, entah itu desa, entah itu RT atau apapun. Dan saya cari tahu, ketemulah di Palembang, markasnya banyak, Gavatar itu. Ini orangnya kita intip dan sebagainya, kita selidikilah seperti seorang intelijen. Akhirnya ketemulah ketika dia jalan sendirian, gitu, tangkap, masukin mobil, paksa gitu, bawa kabur langsung ke Jogja. Dan di Jogja itu ada teman saya punya pondok pesantren dan siap dibikin ruang-ruang seperti penjara yang tidak bisa keluar. Di brainwashing kembali, setelah sadar orang tuanya dipanggil, dijemput orang tuanya. Dan itu saya berhadapan dengan Ahmad Busadek, saya berhadapan dengan Panji Gumilang dan sebagainya. Kang Diki, Ustadz akhir zaman, ya siapa? Zulkifli Uzma, ya. Dia pernah mengatakan bahwa dia juga mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah ada memang. Ya. Tapi dia sekarang di Palestina. Nah, itu gimana tanggapan dari, kan berarti nggak sejalan nih dengan keyakinan dari Kang Diki, gimana? Ya, saya kira itulah ketika pendapat hanya teks. Ya. Semua ustadz tidak sependapat juga, bukan hanya kami, tapi juga semua ustadz tidak sependapat dengan Uzma. Bahkan Uzma menurut saya agak gegabah. Terbukti hanya dengan chat orang, dia yakin Al-Mahdi sudah ada. Kan terang-terangan tuh, saya dapat WhatsApp, Al-Mahdi sudah ada di Madinah. Kan itu perkeliruan besar. Makanya mohon maaf, Uzma sudah 9 kali kami hitung perkeliruan besar, termasuk aduan dan sebagainya. Seharusnya beliau sudah mundur jadi Ustadz akhir zaman, harusnya ya menurut saya. Mohon maaf, kalau kami silakan buktikan satupun keliruan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka terbitlah buku Penyimpakan Muammar Qasim. Dan ternyata Masya Allah, mohon maaf, bukunya jauh dari ilmiah. Kelirunya ekstrim malah. Saya sendiri malu membacanya. Tidak layak. Makanya tunggu buku koreksian kami. Kalau menurut Diki, urut-urutan dari akhir zaman itu seperti apa sih? Ya. Sampai Al-Mahdi itu posisinya di mana? Baik, itu baik. coba bisa di. Saya kalau hadis ini kan banyak sekali pendapat ya. Kadang-kadang kita perhatikan satu ustadz lain dengan ustadz lain juga beda, dengan Syekh Imran Sunya beda lagi. Saya coba tegak lurus dari Mubasyirat. Ini mungkin saya punya terobosan lain. Saya lebih yakin sekarang bahwa Mubasyirat jauh lebih benar dari pendapat ustadz-ustadz itu. Dan terbukti, mohon maaf, Muammar Qasim belum ada satu yang mimpinya meleset. Selalu terbukti. Begini, urutannya adalah jelas tanda pertama tanda besar kiamat pertama adalah kemunculan Al-Mahdi. Satu. Yang kedua, akan terjadi peristiwa besar kemudian adalah perang Malhamah Kubro. Itu urutan kedua. Dan insya Allah perkiraan kami ya, bukan kata Muammar Qasim, tapi analisa kami dari banyak teman-teman, insya Allah sepertinya tahun depan akan mulai perang dunia ketiga. Dan tidak main-main lagi kan, karena sudah terbukti kelihatannya dari perang Ukraina dengan Rusia itu sesungguhnya perang NATO dengan Rusia. Maka itu kesimpulan Kang Diki ya? Ya. Bukan dari mimpi atau? Iya, dari mimpi. Oh, dari... enggak, gini, kalau konteks
perang Ukraina itu bukan dari mimpi, tapi pembuktian apa yang disampaikan Muammar Qasim itu urut-urutan yang mendekati kebenaran. Kemudian berikutnya adalah akan ada penyerangan ke Turki. Itulah awal pertama kali memicu perang dunia ketiga. Itu dalam mimpi Muammar Qasim. Sampai sedetail itu? Detail itu. Makanya saya katakan, apa bedanya peramal dukun-dukun itu dengan mimpi Muammar Qasim? Kalau Muammar Qasim itu menyebutkan nama, contoh mantan Perdana Menteri sebelum Imran Khan akan terbunuh mati. Kembali ke Pakistan akan terbunuh. Imran Khan akan berkuasa tidak sampai, putus di tengah jalan, terjadi. Jadi betul-betul menyebutkan nama, tempat. Illuminati disebutin, ada dalam mimpi Muammar Qasim. Jadi bukan dukun, bukan peramal. Kalau peramal kan tahun ini kemungkinan akan ada orang terkenal artis yang meninggal, tapi tidak menyebutkan namanya. Oke, sampai di Turki tadi gimana? Nah, setelah itu Turki diserang, wajar diserang, logikanya masuk, karena Turki adalah duri dalam daging di NATO, melawan terus kan. Yang nyerang siapa? Rusia atau gimana? Iya, sekutunya Amerika dan sebagainya. Maksudnya yang nyerang NATO ke Turki atau? Iya, Amerika dan sekutunya akan nyerang Turki. Dan itulah dalam mimpi Muammar Qasim pertama kali disebut dengan Malhamah Kubro. Oke, merembet, Arab Saudi akan diserang. Masuk akal. Kenapa? Kelihatan Arab Saudi sekarang sudah beralih ke Rusia, sudah mulai meninggalkan Amerika. Tanda-tanda itu sudah sesuai dengan mimpi Muammar Qasim. Dan itu terjadinya tahun depan. Mulai, insya Allah. Akhir tahun atau mungkin pertengahan tahun, tapi walau alam. Kurang lebih sekali lagi ya, bisa jadi awal tahun 2025, tapi itu kurang lebih. Dan itu dimulai dari Turki. Mulai dalam mimpi Muammar Qasim, itulah yang disebut dengan Malhamah Kubro, itu penyerangan ke Turki. Jadi antara Ukraina sama Rusia bukan sebagai pemicu. Bukan, itu pemanasan saja. Sebab musabab menjadi itu. Itu bukan Malhamah Kubro. Karena Malhamah Kubro itu adalah dalam konteks menyentuh Islam. Kalau itu nggak terjadi gimana? Kang Diki akan meralat atau gimana? Oh, saya minta maaf saja. Minta maaf saja, tidak apa-apa. Oh, berarti kami keliru. Bukan mimpinya Muammar Qasim yang keliru, tapi kami yang menganalisa salah tahun gitu aja. Karena mimpi Muammar Qasim sudah banyak yang terbukti. Masa yang berikutnya kami ragu gitu. Begitu aja. Dan detail mimpi Muammar Qasim itu detail sekali. Tapi urutnya memang seperti itu ya, untuk waktunya aja. Waktunya saja yang bisa jadi kami keliru. Oke, yang lain silakan. Ya, Kang, kalau saya sendiri juga mempercayai bahwa Imam Mahdi itu akan turun. Tetapi juga di Kesundaan itu kan ada juga timbul dengan bahasa bocah angon. Ya. Apakah ini bisa disamakan seperti itu, atau maksudnya dalam dua bahasa kata yang berbeda, apakah sama orangnya atau seperti apa? Ya, saya juga baca. Ada Satrio Piningit, Bocah Angon, sebagainya lah, macam-macam. Ya, Satrio Piningit lah apa. Kalau menurut saya itu semua memang berdasarkan dari rujukan kitab-kitab juga. Manuskrip-manuskrip yang ada, yang dibaca oleh para tokoh-tokoh zaman dulu. Hanya mungkin improvisasi waktu itu kan belum terlalu global pemikirannya, jadi masih ke daerah. Bisa jadi Satrio Piningit itu adalah sosok yang ada di Indonesia, yang memang hanya untuk Indonesia. Bocah Angon juga demikian, bisa jadi hanya untuk keindonesiaan. Dan dalam keagamaan itu tidak dikenal sebetulnya. Yang dikenal adalah Al-Mahdi. Jadi mungkin saja itu benar, tapi lebih kepada keindonesiaan. Yang paling benar adalah Bani Tamim. Bani Tamim itu ada dalam rujukan hadisnya, dan sekarang mulai bersuara Bani Tamim itu artinya adalah suku Melayu yang akan mendukung Al-Mahdi. Dan ternyata orang yang percaya Muammar Qasim mayoritas orang Melayu sekarang itu. Orang Melayu. Ya, Indonesia Malaysia. Ya. Kan kita keturunan Melayu sebetulnya.
Nah, beberapa ulama di dalam YouTube, coba perhatikan, Bani Tamim siapa? Itu mulai banyak mengatakan itu Melayu dengan berbagai hujahnya, dengan berbagai analisanya. Mohon izin Kang, Ya. apakah Majelis Gajah ini dapat aliran dana dari Pakistan dengan akan mendukung Muhammad Qasim Ya. dipercaya menjadi maaf ini Ya nggak apa-apa. Makanya saya bilang setajam apapun, setajam silet juga boleh. namanya emak-emak ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa. Kalau urusan duit pengen tahu aja. Ya betul, nggak apa-apa. Alhamdulillah, Pakistan itu negara miskin, tidak mungkin ngasih ke saya. Kita yang harus ngasih ke Pakistan malah, karena di sana negara miskin. Jadi begini, alhamdulillah sama sekali tidak ada. Bahkan yang ada, kami sering membantu Muhammad Qasim malah. Teman-teman sering membantu membelikan apa, karena Muhammad Qasim tidak kerja. Bahkan mohon maaf, ketika pertama kali saya ketemu Muhammad Qasim, kaos dalamnya bolong-bolong. Masya Allah, saya bilang, kok bolong begini? Waduh, makanya tergeraklah kita membantu. Jadi yang ada, kita keluar uang, kita malah membantu Muhammad Qasim karena memang tidak bekerja. Nggak ada keraguan waktu itu. Tidak ada, justru tambah yakin. Dokumentasinya ada, Pak? Ya, Dokumentasi ada ketika Bapak ketemu sama dia? oh banyak. Bahkan saya bandel. Pokoknya awas boleh bro Kang Diki, dia bilang Kang Diki boleh ke rumah saya, tapi jangan foto-foto tempat saya. Dari jauh, dari dekat tidak boleh. Oke siap, tapi saya bandel. Karena saya pengen meneliti bandel. Saya masuk kamarnya, saya foto, saya buka kolong, nggak ada buku. Saya pengen menyelidiki ada buku nggak kitab-kitab. Karena begini. Ini jangan-jangan mimpi Muhammad Qasim ini ngarang-ngarang karena dia baca banyak buku. Kok Bano? Saya korak-korek, lemarinya saya buka. Kurang ajar saya memang. Terus kasurnya tempat dia mimpi saya tidurin, ya Allah disinilah banyak mimpi. Wah sebentar. Pokoknya emang harus nakal. Nah saya nekat. Bagaimana dengan lingkungan dia? Sempat dia itu di perumahan mewah. Kalau di Indonesia itu seperti Pondok Indah lah. Jadi mewah-mewah. Bapaknya kan orang kaya. Seluruh anaknya dikasih warisan satu-satu rumah. Hanya Muhammad Qasim yang paling miskin di antara kakaknya karena dia tidak bekerja karena ngurus ibunya setiap hari. Ngurus ibunya sudah tua. Sudah tua lah. Ya, pendapat lingkungan terhadap dia seperti apa? Di sana cuek-cuek. Ya seperti Pondok Indah lah, gimana sih? Sama tetangga nggak kena. Siapa sih sebenarnya? Nggak tahu saya juga. Kira-kira gitu lah. Kang Diki, boleh saya tanya Kang Diki? Boleh, silakan. Iya, saya mualaf Pak. Ya. Jadi cerita seperti ini mungkin menjurus baru kepada saya. Dan ini menjadi akhir zaman memang. Ya. Tapi ingin saya tanyakan begini, ketika Bapak bilang tadi adalah tim pemenangan, ya sebagai konsultan pemenangan, apakah Muhammad Qasim ini akan Bapak jadikan sebagai presiden dunia? Memang tujuan kami adalah karena sesuai dengan takdirnya bahwa akan ada Al-Mahdi, akan ada Imam Mahdi. Maka saya terdorong untuk menyampaikan bahwa yang disebut Imam Mahdi adalah Imam Mahdi memang presidennya Islam dunia nantinya. Atau lebih kerennya khalifah. Gitu ya? Bagi umat Islam. Saya nggak tahu apa sih gini, saya kan baru belajar. Baik. Gitu. Tapi gini, secara pembahasan tadi saya baca sepintas bahwa Muhammad Qasim ini kan dari Pakistan. Ya, dari Pakistan. Bapak sampai ke sana. Kang Diki sampai ke Pakistan segala macamnya untuk meneliti segala macam. Nah, apakah Muhammad Qasim ini karena dia mendengar cerita, terus apakah dia dengan banyak ulama-ulama di sana kan banyak, karena memang ajaran Islam kan di sana lebih kental daripada di Indonesia, betul ya? Tidak juga. Enggak juga. Di sana lebih banyak simbolik. Jadi gini, ini pakaian Pakistan yang saya pakai. Ini ternyata di Indonesia ini jadi orang soleh. Tapi di Pakistan dia pakaian sehari-hari. Tukang bengkel begini, satpam juga begini. Dan di sana memang seragam.
Gitu. Warna-warnanya yang beda. Di sana motor juga seragam. Motornya motor CG apa? Honda CG lama. Oh, CG lama. Itu semua. Oh, 70. Oh, saya beli motor baru. Oh, kita baru tuh, saya pikir model baru. Loh, CG lagi yang keluar. Kalau di parkiran tuh sama semua. Semua CG. Karena di sana ajas manfaat, bukan model. Iya, bukan gaya-gayaan. Bukan gaya-gayaan kayak di kita. Di sana tuh manfaat. Di sana, mohon maaf, mobil senggolan biasa. Ceduk, biasa aja. Enggak marah. Kalau sini dihantam ya? Oh, sini turun, berantem. Di sana enggak. Iya. Dan saya ketika naik demo, naik banyak tuh di sana sport jantung tuh. Ngebut. Isi 9 orang. Waduh, soal ini kalau kebalik gimana? Saya baretin. Kasar-kasar di sana. Memang alamnya ya, di sana kan panas. Membuat alam. Jadi untuk mendeklarasikan bahwa Muhammad Qasim sebagai presiden dunia dan bagi umat muslim, bagi umat muslim. Ya. Dan kalau presiden bagi umat muslim berarti ada namanya presiden buat umat yang lain. Begitu. Begini. Dalam mimpi Muhammad Qasim akan ada umat Kristen ini bergabung. Nah, bergabung ini walau alam apakah menjadi Muslim atau tetap Kristiani. Kami yakin memang akan semakin banyak umat Muslimnya nanti.